Nah, dalam proses penyelidikan ditemukan bahwa pelaku udah melakukan terhadap beberapa korban dan dia itu berusaha buat mengaburkan jejak serta menyembunyikan bukti. Motif dibalik kejahatan yang dilakukan oleh Chase Killer itu nggak sepenuhnya jelas, namun ada beberapa spekulasi mengenai alasan dibalik tindakannya. Beberapa ahli psikologis beranggapan bahwa pelaku memiliki gangguan psikologis seperti psikopat atau narsisme yang mendorongnya buat merasakan kepuasan dari mengendalikan, menciptakan ketakutan dan akhirnya menghilangkan nyawa orang lain. Kepala terpenggal lainnya di seluruh apartemen dan banyak rumah dan menemukan istri serta putrinya yang sudah tewas tersebut berawal dari terciumnya bau busuk yang tutup. Di antaranya adalah waktu pertama kali syuting. Aku mati dan pembunuhan yang tertulis di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payung Misteri dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat agar terus bisa mendengarkan cerita horor dan misteri dari Payung Misteri Channel bersama aku, Alia. Kasus Chase Killer adalah salah satu kasus kriminal yang terkenal dan mengguncang masyarakat karena kekejaman dan kecerdikan modus yang digunakan oleh pelakunya. Nah, nama Chase Killer itu merajuk pada pelaku yang dikenal sebagai Alfredo yang merupakan nama samarannya, seorang pria yang terlibat dalam serangkaian pembunuhan yang dirancang dengan sangat matang dan penuh strategis, mirip dengan permainan catur yang penuh taktik. Jadi gini ceritanya, kasus Chase Killer itu mulai terungkap pada tahun 2017, di mana seorang pria yang kemudian dikenal dengan nama Chase Killer ditangkap setelah melakukan serangkaian. Pelaku merupakan seorang gamer dan pemain catur yang memanfaatkan keahliannya dalam merancang setiap langkah dengan hati-hati dan cermat. Dia itu ngincar para korbannya melalui sosial media, menggunakan identitas palsu dan berkomunikasi dengan mereka dalam jangka waktu yang cukup lama buat mendapatkan kepercayaan. Chase Killer diketahui udah melakukan serangkaian terhadap beberapa orang, dengan sebagian besar korban adalah orang yang dia temui di platform online atau secara daring. Nah, korban-korbannya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan dijebak dengan janji-janji palsu atau hubungan yang dibangun melalui komunikasi online. Ini dilakukan di berbagai lokasi seperti di rumah pribadi, tempat umum, atau bahkan tempat-tempat yang cukup terpencil. Selain itu, Chase Killer juga diketahui sering berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang tertentu seperti individu yang terlibat dalam dunia kriminal atau yang memiliki masalah pribadi. Dengan keahliannya, dia memanipulasi psikologis dan berhasil membangun hubungan yang dapat menipu orang-orang yang dia tuju buat memenuhi hasratnya. Nah, pelaku itu dijuluki Chase Killer karena pendekatan dan taktik yang digunakan dalam melakukan kejahatannya mirip dengan strategi dalam permainan catur. Kayak dalam permainan catur, seorang pemain harus mampu merencanakan beberapa langkah ke depan dan memikirkan konsekuensi di setiap langkah yang diambil. Nah, pelaku ini juga melakukan taktik yang sama. Dia merencanakan setiap kejahatannya dengan cermat dan menyusun langkah-langkah strategis buat mendeteksi atau menghindari pihak berwajib. Kemampuan buat mengendalikan situasi dan membuat perhitungan matang dalam bertindak menjadi alasan kenapa dia mendapat julukan ini. Selain itu, chess atau catur menunjukkan bagaimana pelaku dapat mengendalikan setiap langkah yang dia ambil. Sama seperti permainan catur yang gak cuma mengandalkan insting, tapi juga taktik yang penuh perhitungan. Pelaku Chase Killer memanipulasi korban-korbannya dengan cara yang sangat licik dan penuh dengan perencanaan, menjadikannya pemain dalam dunia kriminal yang jauh lebih terorganisir daripada kejahatan-kejahatan biasa. Setelah beberapa dilakukan, penyelidikan akhirnya mengarah pada pelaku melalui laporan orang hilang yang diterima oleh pihak kepolisian. Penyelidikan lebih dalam mengungkapkan bahwa pelaku menghubungi korban melalui media sosial dan merencanakan pertemuan. Setelah penangkapan, pelaku mengakui perbuatannya dan memberikan informasi mengenai metode dan alasan dibalik kejahatannya. Nah, dalam proses penyelidikan ditemukan bahwa pelaku udah melakukan terhadap beberapa korban
dan dia itu berusaha buat mengaburkan jejak serta menyembunyikan bukti. Motif dibalik kejahatan yang dilakukan oleh chess killer itu nggak sepenuhnya jelas, namun ada beberapa spekulasi mengenai alasan dibalik tindakannya. Beberapa ahli psikologis beranggapan bahwa pelaku memiliki gangguan psikologis seperti psikopat atau narsisme yang mendorongnya buat merasakan kepuasan dari mengendalikan, menciptakan ketakutan, dan akhirnya menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu, pelaku kemungkinan merasa terdorong oleh hasrat yang merasa memiliki kekuasaan atau kendali penuh atas kehidupan orang lain. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, chess killer akhirnya dijatuhi hukuman berat atas rangkaian yang dilakukannya. Dia dijerat dengan pasal berencana, penyiksaan, dan tindak pidana lainnya yang membawa konsekuensi hukum yang panjang. Proses hukum berlangsung dari berbagai tahapan di mana korban dan keluarga mereka mengharapkan keadilan atas tindakan kejam yang dilakukan oleh pelaku. Aku pengen dengar dari kalian, apakah ada informasi yang aku lewatkan? Boleh coba komen di bawah dan kita bakal bahas sama-sama. Kasus chess killer adalah contoh bagaimana kejahatan bisa direncanakan dengan sangat cermat, mirip dengan permainan catur yang membutuhkan perhitungan dan strategi yang matang. Pelaku yang dikenal dengan julukan tersebut menggunakan kemampuan manipulatif dan perencanaan yang hati-hati buat melakukan serangkaian. Kasus ini memberikan pelajaran penting tentang bahaya kejahatan yang berasal dari dunia maya dan pentingnya kewaspadaan dalam berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Di akhir video aku Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.